Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu Tuhan saya berkuasa untuk menerbitkan matahari itu dari timur ya, dan membenamkannya dan terbenam di menjadikan matahari itu terbenam di arah barat ya. Apakah kamu bisa melakukan hal seperti itu ya? Apa kita lagi kafir? Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Buhit ya. Diam suri bahas. Buhit alladzi kafar. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan apa namanya? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim ya. Tidak memberikan apa namanya? Alasan-alasan ya untuk apa namanya, tidak memberikan sesuatu yang bisa dijadikan alasan, apalagi ya yang saya jadikan alasan untuk melawan kebenaran ini ya. Karena dia Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak memberikan petunjuk tersebut kepada dia. Sebaliknya orang yang beriman akan selalu diberikan petunjuk ya untuk apa namanya dalam mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti petunjuk yang diberikan kepada Ibrahim ini, Nabi Ibrahim. Wallahu la yahdil qauma adh-dhalimin. Yang tidak mau kursi dengan arsy itu kira-kira apakah ada kaitannya? Kalau ada atau tidak, mohon dijelaskan dua-duanya bedanya gimana. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai tidak ada paksaan dalam beragama ini, dalam beragamanya ini konteksnya apakah mengajak orang untuk masuk Islam saja, ataukah yang sudah Islam kita paksa untuk lebih baik lagi berislamnya gitu. Apakah berlaku juga untuk itu, ataukah hanya yang belum Islam kita paksa untuk masuk Islam saja gitu? Mungkin itu saja Pak. Dan antara kursi dan arsy ya. Jadi kursi itu adalah maudhi'u qadami Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya, dan juga kemauan Allah sendiri, Allah menciptakan sebuah kursi ya, yang mana kursi itu ditafsirkan dalam sebuah hadis adalah maudhi'u qadami Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat kaki ya, yang mana kaki itu kita tidak bisa takwilkan seperti apa ya. Kenapa Allah menciptakan kursi ini untuk tempat sebuah kaki, apakah dia memerlukan atau tidak memerlukan, itu di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak perlu mengetahuinya ya. Adapun arsy adalah singgasana ya. Dia ada kursi dan ada tempat kaki dan ada singgasana. Dan arsy juga kita tidak diberikan bentuknya seperti apa ya. Yang jelas di sana adalah yastawi 'alal arsy ya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa ya. Dan juga istiwa ini kita tidak boleh mentakwilkannya istiwa seperti apa ya. Namanya sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia istiwa itu bersemayam ya. Bersemayam itu seperti apa ya. Jadi semua hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Adapun makna daripada fi'il dan benda-benda tersebut adalah makhluk-makhluk tersebut, itu jelas ya, dalam bahasa Arab jelas ya, tapi hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Itu yang kita imani. Kenapa perlu arsy, kenapa perlu kursi? Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala juga yang mengetahui. La ikraha fid din ya. La ikraha fid din yang dimaksud di sini adalah untuk menentukan pilihan apakah mau masuk Islam atau tidak, itu tidak boleh dipaksakan kepada seseorang ya. Adapun jika orang itu sudah
memberikan pilihannya ya dengan tanpa paksaan untuk mengikuti ajaran Islam, maka dia bisa dipaksa untuk melakukan ajaran Islamnya karena dia telah memilih dengan segala konsekuensinya. Ya, bahkan jika dia mau keluar dari Islam, hukumnya malah dibunuh ya. Karena dia telah mengetahui dari awal bahwasanya konsekuensi masuk Islam seperti ini atas pilihannya dia. Jadi agama itu bukan sebuah untuk dimain-mainkan ya. Ada hukum-hukum tertentu yang harus diikuti ya. Jadi kalau sudah masuk Islam bisa dipaksa untuk melakukan ajaran-ajaran Islam ya. Dan dimaksud di sinilah ikraha itu untuk menentukan pilihan apakah masuk Islam atau tidak. Ini tidak boleh dipaksakan ya. Mungkin seperti itu penjelasan singkatnya. Ya, biasanya orang itu setelah mau umur berapa ya, umur 7 tahun ya, dianjurkan ya, diperintahkan untuk melakukan sholat ya. Yang mana sholat itu adalah di agama ya. Yang mana dalam sholat itu ada syahadat, ada apa semua ya. Itu bukan sebagai paksaan ya, tapi latihan saja ya, supaya dia diberikan kebiasaan untuk mengikuti ajaran Islam ya. Dia belum mengetahui juga apa itu makna syahadat ya, apa itu makna sholat ya, tapi dia dibiasakan untuk dalam kondisi keislaman ya, yang baik. Nah, pada masa 10 tahun ya, wadribuhunna li ashrin ya. Di sini sudah ada bentuk hukuman ketika dia tidak melakukan sholat ya, yang mana sholat ya adalah salah satu inti ajaran Islam ya. Itu juga bukan sebuah paksaan ya, tapi ini adalah tugas orang tua ya, yang mana orang tua tersebut ya, yang diberikan anak-anak ya, itu adalah amanah di tangannya untuk bagaimana supaya dia mengikuti juga ajaran yang dia telah peluk ya, dia telah pegang selama ini ya. Bagaimana Islam mengajarkan kepada dia langkah-langkah untuk bagaimana membiasakan anak tersebut ya, untuk dengan sampai pada masa akil balik nanti dia menyadari bahwasanya ajaran Islam yang dipeluk oleh orang tuanya adalah ajaran yang benar ya. Tentunya bukan sekedar memerintah dan memberikan hukumannya, tapi diberikan contoh ya, dan juga diberikan ajaran-ajaran ya. Kalau dia tidak bisa mengajari ya, dia dititipkan kepada orang yang bisa mengajarinya ya. Itu semua adalah kewajiban orang tua ya. Nanti pada suatu saat dia sudah akil balik ya, apakah dia mau memilih Islam atau tidak, itu terserah dia ya. Bukan berarti dia sudah masuk Islam ya. Tapi ketika dia sudah akil balik ya, apakah dia mau masuk Islam atau tidak, jika dia mengatakan saya tidak mau mengikuti ajaran Islam, itu sudah orang tuanya sudah terbebas kan. Dia sudah mengajarinya, dia sudah memberikan langkah-langkah yang telah diberikan oleh ajaran Islam supaya dia terbiasa dalam kondisi keislaman ya. Bukan berarti jika dia memutuskan untuk karena suatu alasan ataupun suatu kondisi ya, dia memilih untuk tidak masuk Islam, itu tidak dibunuh ya, karena itu bukan ridda ya. Yang ridda itu dia sudah masuk Islam pada masa sudah akil balik, dia sudah masuk Islam dengan pilihannya sendiri ya, untuk memilih Islam, dan setelah itu dia keluar, itu namanya ridda ya. Adapun orang yang belum akil balik ya, dia tidak ada tidak ada paksaan untuk masuk atau tidak untuk memeluk atau tidak memeluk Islam ya, karena dia belum akil balik ya. Cuma dikondisikan seperti itu ya, supaya dia pada nantinya memilih Islam ya dengan pilihan dia sendiri ya. Itu mungkin ya